Keputusan mengenai investasi tersebut sulit dilakukan karena memerlukan penilaian mengenai situasi di masa yang akan datang, sehingga dibutuhkan asumsi-asumsi yang mendasari estimasi terhadap situasi yang paling mendekati yang mungkin terjadi, baik situasi internal maupun eksternal perusahaan. Next. Manfaat capital budgeting. Capital budgeting atau penganggaran modal ini bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih rinci karena dana yang terikat jangka waktu lebih dari setahun. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi over investment atau under investment. Selain itu juga, capital budgeting dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ibu Mutia. Terima kasih Saudara Anggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses capital budgeting. Yang pertama, ada basic research. Rencana pelaksanaan proyek atau investasi harus didukung oleh data dan informasi. Untuk alasan ini, perlu untuk melakukan studi lapangan atau studi sektor untuk mendapatkan data atau informasi dalam persiapan proposal proyek. Yang kedua, ada pembuatan proposal. Proposal proyek atau investasi disajikan dalam organisasi perusahaan di semua tingkatan. Untuk merangsang aliran ide, banyak perusahaan menawarkan hadiah uang tunai untuk berbagai saran. Yang ketiga, kajian dan analisa. Proposal anggaran untuk barang modal ditinjau secara formal untuk yang pertama mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan, dan yang paling penting, B, menilai kinerja ekonomi mereka, biaya yang diusulkan dan estimasi manfaat dikonversi menjadi arus kas yang sesuai. Berbagai teknik penganggaran modal dapat diterapkan pada arus kas untuk menghitung laba atas investasi. Berbagai aspek resiko dikaitkan dengan proposal yang akan dinilai. Setelah analisis ekonomi selesai, data dan rekomendasi lebih lanjut untuk pembuatan keputusan disediakan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Fase ini menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak. Jumlah dana atau investasi yang sangat besar dan pentingnya anggaran modal menggambarkan tingkat organisasi tertentu yang membuat keputusan anggaran. Perusahaan biasanya mendelegasikan otoritas penganggaran modal berdasarkan jumlah uang yang dihabiskan. Sebagai aturan, Dewan Direksi membuat keputusan akhir tentang jumlah tertentu dari modal yang dikeluarkan. Yang kelima, implementasi. Ketika suatu proposal layak atau telah disetujui dan dana tersedia, fase implementasi segera dimulai untuk pengeluaran kecil, anggaran, dan pembayaran langsung dilakukan. Namun pemantauan ketat diperlukan untuk anggaran besar. Yang keenam, tindak lanjut atau follow up. Setelah implementasi, pemantauan diperlukan selama fase operasional proyek. Perbandingan antara biaya yang ada dan keuntungan yang diharapkan dari berbagai proyek sebelumnya sangat penting. Jika biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran yang disebutkan, diperlukan tindakan segera untuk menghentikannya, menambah manfaat atau mengganggu proyek. Sekian dari saya. Akan dilanjut. Ya, terima kasih Saudari Mutia. Selanjutnya, pentingnya capital budgeting. Anggaran modal diperlukan untuk semua orang atau swasta atau pemerintah atau individu atau kelompok. Keputusan anggaran memiliki efek jangka panjang sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitas. Pemerataan modal yang efektif meninggalkan kecepatan waktu dan kualitas kegiatan penambahan. Dalam melakukan investasi, pengeluaran modal sangatlah penting. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudari Lia. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama adalah Net Present Value atau NPV. NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang akan masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang akan keluar pada periode tertentu. Berdasarkan definisinya, dalam capital budgeting,
yang berfungsi untuk mengukur profitabilitas rencana investasi proyek dengan menggunakan faktor nilai waktu uang. Bisa dikatakan pula bahwa NPV adalah selisih antara present value yang didapat dari investasi yang ditanamkan dengan nilai saat ini dari penerimaan arus kas masuk di masa yang akan datang. Perlu diketahui, aturan dasar investasi adalah terima proyek. Jika nilai NPV lebih besar dari 0, jika nilai NPV lebih besar dari 0, jika nilai NPV lebih kecil dari 0, maka proyek tersebut harus ditolak karena investasi dianggap tidak layak untuk dilakukan. Dengan rumus yaitu adalah NPV sama dengan dalam kurung C1 dibagi 1 ditambah R ditambah dalam kurung C2 dibagi 1 ditambah R kurung tutup dikali 2 ditambah C3 dibagi 1 ditambah R kurung tutup dikali 3 ditambah C T dibagi 1 ditambah R dikali T, dan hasilnya dikurang C sama C0. Sebagai contoh soalnya, hari ini Andi mendapatkan pinjaman dari Ipin uang sebesar 100 juta dan Andi ingin investasikan selama 1 tahun. Berapa rupiahkah uang yang akan Ipin terima dari masing-masing investasi seandainya hasil investasi Ipin terima sekarang bukannya 1 tahun ke depan? Jawab, NPV deposito sama dengan 100 juta min 100 juta ditambah 100 juta dibagi 1 ditambah 0,04 sama dengan min 100 juta ditambah 103,85 juta. Hasilnya 3,85 juta. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Saudara Anggi. Baik, terima kasih Saudara Hawari. Yang kedua ada internal rate of return atau IRR. IRR adalah bentuk metode lain yang bisa digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas rencana investasi dengan memperhitungkan nilai waktu uang. Para ahli berpendapat bahwa IRR adalah bentuk metode lain yang bisa digunakan untuk mengevaluasi probabilitas rencana investasi dengan memperhitungkan nilai waktu uang berdasarkan definisinya. IRR merupakan discount rate atau faktor pendiskonto yang jika digunakan untuk mendiskonto seluruh cash inflows dan salvage value jelas menghasilkan sejumlah present value yang sama dengan jumlah investasi. Jadi dalam hal ini IRR bisa menggambarkan presentasi keuntungan serialistik yang mungkin saja bisa diperoleh dari investasi barang modal atau proyek yang telah direncanakan. Adapun formula dari perhitungan IRR ini menggunakan rumus yang sama dengan NPV. Berikut adalah rumus IRR, yaitu IRR sama dengan RK ditambah tutup kurung NPV RK dibagi TPV RK dikurang TPV RB dikali RB dikurang RK. Next. Berikut adalah contoh soal. Anda meminjamkan 1 juta kepada seseorang sesuai ketentuan pinjaman Anda. Anda akan menerima pembayaran bunga 11% atau 110.000 pada akhir tahun pertama dan pembayaran bunga 20% atau 200.000 pada akhir tahun kedua. Nantinya Anda juga akan menerima kembali pokok pinjaman 1 juta Anda. Maka IRR atau tingkat pengembalian internal Anda pada pinjaman ini akan menjadi 15,1825%. Hasil tersebut didapat dari NPV dari 110.000 adalah 95.500. Diberikan tingkat diskonto 15,1825%, yaitu 110.000 dibagi 1.151825 sama dengan 95.500. Sementara itu,
NPV 1.200.000 adalah 904.500. Diberikan tingkat diskonto 15,1825%, maka 1.200.000 dibagi tutup kurung 1.151825 pangkat 2 sama dengan 904.500. Dan 95.500 ditambah 904.500 sama dengan 1 juta. Sekian dari saya, next. Silakan Mutia. Profitability Index atau PI. Profitability Index adalah sebuah metode pendekatan yang hampir sama dengan NPV. Jika NPV menghitung berapa rupiah kelebihan present value cash inflow di atas present value initial investment, sedangkan PI mengukur present value untuk setiap rupiah diinvestasikan. PI merupakan rasio present value dari cash flow setelah dilakukannya investasi awal pada tahun ke-0 dengan jumlah investasi awal tahun ke-0. Adapun aturan pengambilan keputusan terhadap rasio PI adalah proyek investasi akan diterima jika nilai PI lebih besar daripada 1. Sementara jika nilai PI lebih kecil dari 1, maka proyek tersebut harus ditolak. Rumus mencari PI adalah nilai aliran kas masuk dibagi nilai investasi. Kelayakan investasi menurut standar analisa ini adalah jika PI lebih dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Jika PI kurang dari 1, investasi tersebut tidak layak dijalankan. Selanjutnya akan dibahas contoh soalnya. Suatu investasi ditanam pada tahun 2009 sebesar 10 juta. Cost of capital 12% atau tingkat bunga di bank. Inflasi 10%. Diharapkan balik modal setelah tahun keempat. Cash flow yang diperoleh untuk 6 tahun ke depan adalah sebagai berikut. Payback period modal sudah kembali pada tahun kelima. Cara untuk menghitung waktu yang lebih rinci bisa dilihat pada tabel yang tertera pada PowerPoint. Bandingkan kekurangan tahun keempat dengan cash flow tahun kelima. 10 juta diambil 8 juta, lalu dibagi 11,2 juta diambil 8 juta, dan dikali 12 bulan. Hasilnya adalah 7,5 hari. Berarti balik modal 4 tahun, 7 bulan, 15 hari. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Lia. Ya, terima kasih Saudari Mutia. Yang keempat, payback period atau payback. Jadi sederhananya, payback period adalah suatu pengambilan modal investasi melalui keuntungan atau profit dalam kurun waktu tertentu. Dengan rumus payback period sama dengan N ditambah A dikurang B dibagi C dikurang D dikali 1 tahun. Dengan contoh soal, PT Maju Belajar melakukan investasi sebesar 45.000 US$. Jumlah arus kas per tahun adalah 22.500 US$, maka payback period-nya adalah payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. 45.000 US$ dibagi 22.500 dikali 1 tahun. Jawabannya 2 tahun. Jadi payback period-nya adalah 2 tahun. Maka modal yang dihabiskan 45.000 US$ bisa kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Lia. Selanjutnya adalah cost of capital. Cost of capital merupakan pengorbanan konsekuensi berupa biaya yang secara real harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh modal atau kapital. Sumber dana yang digunakan oleh perusahaan, baik itu yang berupa mandiri, cost of equity, dan pinjaman atau cost of debt, menanggung suatu beban yang dikenal sebagai biaya modal atau cost of capital.
Biaya modal usaha yang menggunakan kedua komponen tersebut adalah rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Rumusnya adalah WACC sama dengan 1 dikurang T dikali RD dikali kurung buka D dibagi D plus E kurung tutup ditambah dengan RE dikali tutup buka E dibagi D ditambah E. Contoh soalnya adalah sebuah perusahaan memiliki struktur modal 60% utang dan 40% ekuitas. Biaya utang sebelum pajak oleh perusahaan adalah 8% dan biaya ekuitas adalah 9%. Tarif pajak marginal perusahaan adalah 20%. Maka jawabannya adalah WACC sama dengan 60% dikali 8%, tutup buka 1 dikurang 20%, tutup kurung tutup ditambah 40% dikali 9% sama dengan 7,4%. Kesimpulannya adalah penganggaran modal atau capital budgeting sangatlah penting dalam menentukan alur kas, investasi, dan penanaman saham. Dan bila mana perhitungan atau keputusan untuk pengambilan barang penganggaran modal tepat, maka keuntungan bagi perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungan. Dan sangatlah penting bagi manajer keuangan untuk sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam keadaan keuangan suatu perusahaan. Terima kasih. Sekian dari kami.